warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Salsabila Kusuma dari Fakultas Ilmu Komunikasi bidang kajian Public Relation. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pola Komunikasi Vertikal Antar Etnik di Perusahaan Indonesian Oil Palm Research Institute. Latar belakang. Indonesia yaitu negara yang kaya akan suku dan budaya. Suku-suku di Indonesia memiliki budaya atau kebiasaan masing-masing. Perusahaan Indonesian Oil Palm Research Institute memiliki karyawan yang datang dari berbagai macam daerah. Salah satunya dalam divisi inovasi, di mana atasan bersuku Batak dan bawahan bersuku Sunda. Berbeda suku budaya mengalami beberapa kendala dalam berkomunikasi. Suku Sunda dan suku Batak sangatlah berbeda jauh, baik dari cara logat berbicara, kebiasaan, dan istilah-istilah yang digunakan. Suku Sunda terkenal dengan cara logat berbicara halus, sedangkan suku Batak terkenal dengan logat berbicara yang keras. Pertanyaan penelitian. 1. Bagaimana penggunaan simbol verbal dan nonverbal pada komunikasi atasan dan bawahan di Indonesian Oil Palm Research Institute? 2. Bagaimana penyamaan makna atau persepsi pada komunikasi atasan dan bawahan di Indonesian Oil Palm Research Institute? Dan yang ketiga, bagaimana kebiasaan penggunaan konteks situasi formal dan informal dalam komunikasi atasan dan bawahan di Indonesian Oil Palm Research Institute? Paradigma. Interaksi simbolik yang digunakan pada penelitian ini lalu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian studi interaksi simbolik dan penggunaan teknik pengambilan data yaitu wawancara kepustakaan. Analisis dan pembahasan. Penggunaan simbol verbal dan nonverbal pada komunikasi atasan dan bawahan di Indonesian Oil Palm Research Institute. Yang pertama adalah verbalnya, intonasi dan kecepatan suara, dan yang kedua pembendaharaan kata. Intonasi dan kecepatan suara, orang Batak lebih menggunakan intonasi dengan nada yang tinggi dan kecepatan suara yang lebih cepat dibandingkan suku Sunda, sehingga di awal-awal mengalami beberapa kendala dan masalah dalam berkomunikasi. Lalu pembendaharaan kata, penggunaan istilah-istilah yang sering digunakan pada kebiasaan atau budaya dari masing-masing. Lalu nonverbal, gestur tubuh, mimik muka atau ekspresi, dan artifaktual. Gestur tubuh dan artifaktual di sini lebih seperti umum pada biasanya, sedangkan mimik muka dan ekspresi orang Batak lebih memberikan mimik muka atau ekspresi yang lebih galak dan tegas. Penyamaan makna atau persepsi pada komunikasi atasan dan bawahan di Indonesian Oil Palm Research Institute. Pertama adalah faktor perbedaan persepsi, ada beberapa, yaitu ada latar belakang budaya, latar belakang pendidikan, nilai kepercayaan yang dianut, isu yang berkembang, norma dan budaya, konsep diri, dan peran sosial. Lalu kegiatan yang dilakukan yaitu seperti makan rutin pagi dan siang bersama, progres pekerjaan secara rutin. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan untuk menyamakan persepsi antara atasan dan bawahan yang berbeda suku daerah, yang mana akan menghasilkan toleransi budaya, nilai kepercayaan, dan pemahaman. Kebiasaan penggunaan konteks situasi formal dan informal dalam komunikasi atasan dan bawahan di Indonesian Oil Palm Research Institute, yaitu situasi formal seperti rapat, briefing riset, kolegium data, dan rapat bersama klien. Informal yaitu jam istirahat, berdiskusi santai, dan bersanda gurau. Biasanya penggunaan ini dilakukan sesuai dengan konteks-konteksnya. Lalu, pola komunikasi budaya perusahaan melalui kesepakatan dan pemaknaan yang sama dengan simbol-simbol dari berbagai etnik. Jadi, komunikasi mereka akan sama persepsinya ketika seringnya berkomunikasi baik secara formal ataupun informal. Namun, dalam situasi informal lebih banyak berkomunikasi secara bebas karena menggunakan istilah-istilah dari daerah masing-masing sehingga disepakati antara atasan dan bawahan pada istilah-istilah tersebut. Kesimpulan, komunikasi verbal di perusahaan Indonesian Oil Palm Research Institute yaitu penggunaan bahasa Indonesia dan juga istilah-istilah bahasa daerah yang sering digunakan. Hanya saja perbedaan dari intonasi dan kecepatan berbicara. Komunikasi nonverbal seperti gerakan tubuh, mimik wajah, dan artifaktual sering dilakukan. Orang Batak lebih memberikan mimik wajah tegas dan galak dibandingkan orang Sunda. Gerak tubuh dan artifaktual cukup umum. 2. Penyamaan makna atau persepsi yang dilakukan oleh atasan maupun bawahan dengan beberapa kegiatan seperti makan pagi dan siang bersama dan progres pekerjaan secara rutin. Konteks-konteksnya yaitu ada formal, rapat kolegium data, briefing, dan rapat bersama klien.
Lalu informalnya ada jam istirahat, makan pagi atau siang hari, atau berdiskusi santai di luar jam kerja dan juga bersanda gurau. Terima kasih, mungkin sekian presentasi penelitian saya. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.